يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam alaika, ya Rasul salam alaika. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan sebuah bulan yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Shaimin shaimat rahimakumullah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita sudah berapa tahun menjalani puasa suci Ramadan. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, mungkin ada juga yang sudah 20 tahun, mungkin juga ada yang sudah lebih dari 30 tahun. Sedikit saya akan berpantun buah nangka khas rasanya. Buah durian banyak yang suka, sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Dalam Al-Quran, bahwa tujuan dari orang berpuasa adalah meraih supremasi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk meraih sebuah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan satu hal yang tanpa usaha. Semuanya harus kita upayakan agar Ramadan kita tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun yang lalu. Atau bahkan lebih celakanya, Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan yang tahun lalu. Untuk itulah, mari coba kita simak beberapa taujih Rabbaniyah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Shaimin shahimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan kita kenal beberapa istilah, diantaranya adalah yang pertama adalah Sahrus Syam, di mana bulan suci Ramadan adalah diwajibkannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dimanapun saja mereka berada untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran, di mana di dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kemudian adalah bulan Ramadan dikenal sebagai dengan Syahrul Jihad, di mana dalam bentangan sirah Rasulullah Muhammad SAW banyak sekali jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dan itu semua terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan sebagainya. Dan tentunya perang yang dilakukan oleh orang Islam adalah bukan dalam rangka mereka melakukan penyerangan tanpa alasan. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah perang yang dilakukan untuk membela diri, membela kesuciannya, membela agamanya, dan membela agama Islam serta umatnya. Yang kemudian adalah bulan puasa dikenal juga oleh sebagian orang sebagai Syahrul Ibadah, di mana di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan.
Misalkan sebelum bulan Ramadan kita biasanya tilawah Al-Quran mungkin hanya 1 lembar, tapi dalam bulan suci Ramadan maka kita tingkatkan bisa menjadi 1 juz. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan 1 juz, maka di bulan Ramadan ditargetkan dalam bulan suci Ramadan kita bisa menghatamkan setidak-tidaknya minimal 1 kali hatam. Dan banyak sekali para ulama kita di zaman dulu, Imam Syafi'i dan sebagainya, bahwa mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Dan inilah banyaknya ibadah-ibadah yang bisa kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Misalkan di luar bulan suci Ramadan kita jarang melakukan salat duha, maka di dalam bulan Ramadan kita tingkatkan, bisa melakukan ibadah salat duha, misalkan 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan bisa sampai 12 rakaat. Dan kemudian yang berikutnya adalah bulan suci Ramadan dikatakan sebagai bulan atau syahru tazkiyatun nafas, bulan untuk mensucikan jiwa kita. Di antaranya nanti ending dari puasa Ramadan ada nilai-nilai humanity, ada nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dengan mengeluarkan zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan banyak lagi zakat-zakat yang lainnya yang semuanya akan bermanfaat untuk kehidupan para mustad'afin, kaum-kaum yang lemah, fakir, miskin, duafa, dan yang lain sebagainya. Kiranya inilah sebuah taujih Rabbaniyah untuk memperkuat Ramadan kita agar lebih indah, agar lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Inilah yang bisa kami hantarkan. Mudah-mudahan hikmah Ramadan Taujih Rabbaniyah kali ini bisa bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.